Perkenalkan, nama saya Olivia. Saya dari Telkom University jurusan Manajemen. Di sini saya pengen tanya-tanya nih Kak, sebelumnya Kakak namanya siapa, terus itu umurnya berapa? Kalau saya namanya Rizky ya, RIZKI, untuk umurnya dari 24 tahun. Udah lama nggak sih tinggal di sini? Cukup lama sih, 5 tahun jalan lah buat di sini. Terus Mas tuh tahu kan kalau misalkan tahun ini tuh tahun 2024 bakalan ada pemilu. Iya, tahu. Eh, apakah saya boleh tahu nih bagaimana sih pendapat Mas tuh mengenai kandidat pemilu tahun ini? Kalau untuk kandidat di pemilu sekarang ya, lumayan cukup kuat-kuat ya, karena untuk paslon-paslonnya, contohnya misalkan kayak Prabowo sama siapa tuh yang kayak anaknya yang presiden sekarang, Prabowo emak itu tuh kali. Jadi kuat kuat banget ya, kayak kan Prabowo mantan menteri pertahanan Indonesia. Untuk Gibran itu dia mantan wali kota, terus sekarang dia maju ke presiden barengan sama Prabowo. Terus harapan Mas tuh terhadap pemilu tahun ini tuh apa? Harapannya sih tetap melihat ke rakyatnya ya, rakyat kecil-kecil kayak yang di sini gitu misalnya. Dia lebih memperhatikan, jangan kayak hanya di kota-kota aja yang diperhatikan, tapi ke desa-desa juga diperhatikan. Apakah ada konflik terkait perbedaan pilihan dan bagaimana cara Mas tuh menyikapinya? Untuk konfliknya nggak ada sih ya, untuk kapan konflik kayak sampai ke beda pendapat atau beda pilihan. Tapi untuk kayak mereka pilihannya sendiri juga masing-masing aja gitu, nggak sampai harus berantem atau konflik yang berlebihan kayak gitu. Terus kriteria seperti apa sih yang Mas harapkan untuk calon presiden di masa mendatang? Untuk kriterianya yang kayak tadi sih ya, yang diharapkannya dia lebih bijaksana menanggapi desa, jangan hanya di kota saja. Terus lebih dibanyakin lagi kayak belusukannya ke desa-desa, nggak hanya di kota gitu kan, karena untuk sekarang kayak banjir pun nggak hanya di kota tapi di desa-desa juga, atau di kota-kota kecil juga banyak gitu udah terjadi banjir yang kayak gitu. Jadi diharapkan bisa diatasi dengan baik gitu dan bijaksana. Oke, baik. Terima kasih Mas Iya, atas siap, pendapatnya. sama-sama. Maaf mengganggu. Ya, nggak apa-apa. Maaf sebelumnya mengganggu ya. Izinkan saya bertanya-tanya ya tentang seputar Pilpres 2024. Nah, sebelumnya nama dan umur Pak? Saya Ilham, umur saya 24 tahun. Sudah berapa lama tinggal di sini? 24 tahun, karena saya asli di sini. Ini Kecamatan Bojong Soang ya? Iya, Kecamatan Bojong Soang. Bapak dan Ibu sudah tahu kan kalau akan ada pemilu di tahun 2024 ini? Ya, saya tahu. Apakah saya boleh tahu bagaimana pendapat Bapak tentang mengenai pemilu kandidat 2024 ini? Kalau soal pendapat saya, pemilu dan kandidatnya itu cukup ya menarik lah. Apalagi capres dan cawapres nomor urut 2 itu. The best lah. Untuk kesiapan pemilu di lingkungan ini ada Pak? Ada. Kalau soal persiapan di GBA ini cukup matang ya. Kalau misalkan ya dibilang kalau misalkan bagian ininya kita tinggal menaruh tempat KPU-nya aja dan mempersiapkan tempat buat lansia. Apakah ada konflik terkait perbedaan pilihan dan bagaimana sih Pak cara menyikapinya? Kalau soal konflik ya tidak ada ya, ada yang asal ya. Kalau misalkan cara menyikapinya ya kita cukup terima apa adanya ya, kayak
kita di sini intinya gak ada konflik, gak ada perbedaan pendapat, yaitu balik lagi ke diri masing-masing lah, mau nyebutkan berapa dan berapa. Jadi intinya nggak saling menghargai. Ya intinya saling menghargai aja. Sekarang pertanyaan terakhir Pak. Kriteria seperti apa yang Bapak harapkan untuk calon presiden di masa mendatang? Kemarin Den Hasan nonton debat Capres 2024 kemarin. Kebetulan ya Pak. Kelihatan kan siapa yang ini. Kalau saya pribadi Nomor urut 2 lah. Untuk Prabowo. ya untuk Prabowo. Udah itu aja. Udah itu aja. Ya, udah itu aja deh Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama ya. Jadi, kesimpulan dari wawancara tersebut adalah sejauh ini perbedaan pendapat mengenai Wapres dan Cawapres untuk di masa yang akan datang tidak ada menyebabkan suatu konflik atau kerusuhan yang mendalam, dan juga orang-orang pastinya mengharapkan pemimpin yang adil, peduli terhadap rakyat, dan juga bijaksana. Diharapkan pemilu di tahun ini, yaitu tahun 2024, dapat berjalan dengan lancar dan menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin untuk Indonesia di masa mendatang. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.